Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girsha Pramana, NIM 1705520091, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi materi tentang audit investigatif dengan teknik audit. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah audit investigatif. Materi yang pertama ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang akan kita identifikasi. Sama seperti materi di atas. Kemudian yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun teknik yang tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator. Apakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar atau too good to be true, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam penafsiran temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Kemudian materi selanjutnya, teknik-teknik audit. Teknik audit dalam berbagai audit investigasi seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organization crime. Follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Penekanan akan diberikan pada review analitikal. Yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati.
Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Kertas berharga, persediaan barang, aset tetap dan barang berwujud, tangible asset lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik tertentu. Kita bisa mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain, atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan, kita merasakan suhu panas atau dingin. Di tempat kerja, singkatnya mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksa fisik atau pengamatan. Dari kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh di bawah ini, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak atau semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006. Investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi di luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman atau investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Kemudian selanjutnya, dari kunjungan di wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Kemudian selanjutnya, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang sangat senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD Impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian selanjutnya, materi meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal ini perlu dilakukan? Apakah sebaliknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit,
Juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain, atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kalau barang tersebut diimpor. Kemudian selanjutnya memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Kemudian yang selanjutnya ada materi review analytical. Deloitte, Hanskin, dan Sales atau disingkat dengan DHS, cikal bakal dari Deloitte Tohmatsu mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930, di akhir 1960, dan di awal 1970-an. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical. Di antaranya STAR. Dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya, seperti dikatakan oleh Hock di atas. Think analytical first. Ini ciri auditor dan investigator yang tangguh, kuasai gambar besarnya lebih dahulu. Stringer dan Stewart menulis, analytical review is a form of deductive reasoning in which the propriety of the individual details is inferred from evidence of the reasonableness of the accuracy ratio. Mereka mendefinisikan review analytical sebagai a form deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran dedukatif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya, penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh. Stringer dan Stewart melanjutkan, it involves a comparison of the record financial result with result that may reasonably be expressed in the circumstances. Atau review analitika meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya dan layak harus terjadi. Pada dasarnya, seseorang investigator secara
initiatif terobsesi dengan sesuatu yang agak tidak benar, sesuatu yang melenceng, untuk membandingkan dengan apa yang dihadapi. Patokan yang dirumuskan Steiner dan Stewart sebagai result the my responsibility be expert. Misalnya kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor perwakilan? Menurut review analytical, tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tentukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, terdiri dari kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, selanjutnya kita menghitung apa yang dikatakan Steiner dan Stewart sebagai result that my responsibility be expert. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya. Perbedaan antara data A dan data B bisa merupakan perbedaan waktu, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan, atau timing difference. Ini juga mudah dikolaborasikan. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap, permanen difference. Misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang di luar negeri di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak, sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Di bawah ini beberapa teknik review analytical disajikan untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama ada Patrick Verleek dan Seth Verleek. Perbandingan dengan menggunakan istilah Patrick Verleek dan Seth Verleek. Dalam Patrick Verleek kita membandingkan perusahaan atau Patrick yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Patrick lainnya itu cukup banyak. Kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya Patrick Verleek ini yang dimanfaatkan akademisi sebagai untuk menganalisis kompetisi dan persaingan oleh Michael Porter. Kemudian dalam Seth Verleek kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang ada pada masa lalu. Dalam Seth Verleek kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali kepada Michael Porter, ia menggunakan Seth Verleek tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan.
Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud, karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Dari contoh Patrick Farley dan Seth Farley tadi, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus kompatibel. Patokan ini betul-betul kompatibel, tentunya sangat baik. Perbandingan tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement yang sangat penting, kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu cari data perbandingan lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atau pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tentunya menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dari pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pembelian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Seperti di sektor publik pada tahun 2005 dan 2006, terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama atau tidak ada insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Mempertahankan atau memgoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpungan di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Kemudian ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi. Rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administratif dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya dalam contoh laporan keuangan. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset.
Dengan analisis vertikal kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet, laporan laba rugi berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas berukuran sama. Lalu apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa guna analisis vertikal? Manfaat dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan atau perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran atau penjualan sebesar 100 miliar, sedangkan perusahaan B sebesar 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini, karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Sheet-Verlag atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Angka-angka akun yang sama dari tahun atau periode sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata, tabungan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Inti dari review analytical adalah menggunakan pola hubungan atau relationship pattern. Pada hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan untuk hasil produksi atau panen, angka masuk maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Dari pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendeman. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahan industri atau perusahaan pemerikat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri atau industri rasio. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik
pump berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Kemudian yang selanjutnya ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik, review analitikal dapat menggunakan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Kemudian menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan dan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara menjadi partner perdagangan, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita periksa ke SPT dengan network method atau expector method. Kemudian materi selanjutnya ada menghitung kembali. Menghitung kembali atau reform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seperti junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dari renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Contohnya dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garis miring KMK titik 01 garis miring 2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan itu sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Yang kedua, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh komputer part PSC atau lembaga pemeriksa independen. Cost recovery rawan penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan BUMN, di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini kita telah belajar teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan dan lingkupnya. Untuk teman-teman semua, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap berusaha, karena kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan
dan bukan hambatan. Seperti dalam kutipan Manjada Wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan beruntung. Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan dari hal ini dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, atau selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.